Oke, kita akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan judul Karya Ilmiah Sejarah Sastra Jawa sebagai Bukti Terbentuknya Peradaban Baru dengan dosen pengampu Ibu Martina Salati Putri Pane, MSI, yang disusun oleh Johannes Sianturi, Muhammad Najah, Nuril Mubiin Karuniawan, dan Densius Malau. Sebagai pokok pembahasan, pada sesi presentasi Bahasa Indonesia kali ini, kita akan salah satunya pengertian sastra Jawa, yaitu permasalahan dalam penyusunan sastra Jawa, keempat fungsi sejarah Jawa, fungsi sejarah sastra, dan yang terakhir sejarah luas sastra Jawa dan budaya Jawa. Nah, untuk sesi pertama yang akan dipresentasikan oleh Mas Johannes Sianturi. Oke, silakan. Baik, terima kasih ya buat rekan saya Nuril Mubiin. Saya akan melanjutkan presentasinya. Pengertian sastra Jawa. Secara istilah, sastra Jawa adalah segala bentuk pemikiran yang dicurahkan dalam bentuk tulisan sebagai medianya dengan menggunakan bahasa Jawa. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu karya akan bernilai karya sastra jika sudah dituliskan dan dibukukan. Hal ini disampaikan oleh Suparta Brata. Oke, next. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan pembuktian bahwa setiap periode mempunyai konsepsi penilaian dan konvensi sastra yang berbeda-beda. Bahkan Frederick A. Potley dalam bukunya Idiom of Poetry pernah mengatakan bahwa setiap zaman merupakan satu kesatuan dengan tipe puisinya yang khas dan tidak bisa dibandingkan dengan zaman yang lain. Patel menyebut posisinya sebagai pelopor kritikal relativisme dan mengatakan bahwa dalam sejarah puisi terjadi shift of sensibility, pergeseran rasa, dan total discontinuity, tidak adanya kesinambungan. Menurut Welleck dan Warren 1993, hal yang aneh pada pendapat itu ialah Potter menekankan standar absolut di bidang etika dan agama. Oke. Oke, untuk sesi selanjutnya, langsung aja ya, Mas. Oke, lanjut. Oke, baik. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih Mas Biin, Mas Jo yang tadi sudah mulai dari awal. Baik, untuk slide selanjutnya ialah permasalahan dalam penyusunan sastra Jawa. Ya, karya sastra dalam perspektif sejarah sastra mengandung berbagai permasalahan yang bersifat umum dan khusus. Bersifat umum yakni yang berhubungan dengan penulisan sejarah pada umumnya, bersifat khusus karena karakter yang melekat pada karya sastra yang memang unik sehingga perkembangan tidak tentu konsisten dalam berbagai hal. Next, Mas. Pertama-tama yang harus disadari adalah permasalahan dalam penulisan sejarah. Yakni subjektivitas, rekonstruksi, dan realitas yang didasarkan oleh interpretasi subjektif yang mau tidak mau mesti menyertainya, atau baca penulisan sejarah sastra. Setiap penyusun sejarah sastra akan bertolak dari interpretasi subjektif dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Bambang Purwanto tahun 2003 129 sampai 131 bahwasanya mencatat bahwa sejarah sebagai sebuah pengetahuan sangat tergantung pada wacana dan bentuk representasi antara teks pada konteks sosial dan institusional yang lebih luas di dalam atau melalui bahasa. Karena realitas objektif masa lalu telah berjarak dengan sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu bukanlah representasi langsung dari objektivitas
masa lalu karena jarak itu telah mereduksi secara langsung kemampuan rekonstruksitifnya. Oleh karena itu, rekonstruksi sejarah tidak bisa berlaku abadi selamanya. Karena tidak ada kebenaran absolut sejarah kecuali kebenaran interpretasi yang didasarkan pada kebenaran metodologis. Oke, next. Menurut Cahyono Widarmanto ya, ini salah satu terkait tentang sejarah tadi, yaitu pertama kurangnya kritikus sastra ya. Nah, kemudian banyak genre sastra, kemudian ada kecenderungan listas batas, kemudian ada penulisan sastra yang rumit dan kompleks, dan perkembangan sastra yang cenderung bersifat universal. Nah, ini pendapat karya sastra yang lemah, salah satunya kemudian ada berbagai macam ruang lingkup geografis juga mempengaruhi ya. Kemudian munculnya hegemoni dan dominasi dalam penulisan sejarah sastra. Kurangnya perhatian dalam penulisan sejarah sastra. Ini kata Cahyono Widarmanto. Baik, seperti itu. Silakan lanjut, Mas. Nah, untuk fungsi sejarah Jawa, di sini ada 3 penjabaran, salah satunya sejarah sastra sebagai rekonstruksi masa lalu. Untuk yang kedua ini sejarah sastra sebagai contoh catatan pengaruh karya sastra pada pembaca. Yang ketiga, sejarah sastra sebagai ilmu bantu bagi pemaknaan sastra. Untuk yang pertama, sejarah sastra sebagai rekonstruksi masa lalu. Sejarah sastra di satu sisi lain itu berfungsi untuk menempatkan kembali atau rekonstruksi itu sendiri suatu karya pada eksistensinya yang didasarkan pada latar belakang yang melingkupi proses terciptanya karya sastra yang bersangkutan. Dan dalam hal ini, karya sastra ditempatkan dalam rangka deretan pariwisata yang menyangkut penciptanya karya sastra dan dalam hubungannya dengan karya sastra yang bersangkutan. Untuk yang kedua, sejarah sastra sebagai contoh catatan pengaruh karya sastra pada pembaca. Sejarah sastra ini juga berfungsi untuk menempatkan suatu karya sastra pada eksistensinya sebagai karya yang berpengaruh pada berbagai sisi kehidupan manusia, dan juga karya sastra dalam sejarahnya dapat memberikan andil dan signifikan dalam perkembangan manusia dan kemanusiaannya. Untuk yang ketiga, sejarah sastra sebagai ilmu bantu bagi pemaknaan sastra. Nah, dalam hal ini, banyak penafsiran ya banyak dari para ahli-ahli. Salah satunya pada gilirannya pembaca karya sastra harus tahu menahu mengenai isi, serta periode jenis-jenis sastra tertentu. Sehingga akan lebih mudah menemukan makna karya sastra secara tepat. Misalnya, pembaca harus dapat menyikapi dengan pola pikir yang berbeda ketika berhadapan dengan sastra suluk dan ketika berhadapan dengan novel bahasa Indonesia ataupun Jawa modern dan lain sebagainya. Hal ini antara lain dikarenakan eksistensi sastra suluk yang menekan mistik, terutama mistik Jawa masa lalu, atau istilahnya Islam kejawen. Dan di sisi lain novel Jawa modern maupun Indonesia ini modern cukup cenderung menekan cerita tentang realistis kehidupan yang terjadi pada era modern. Nah, berikut salah satu bukti sejarah sastra Jawa. Ini merupakan Serat Niti Suri. Serat Niti Sruti ini adalah sebuah naskah kuno yang yang merupakan karangan Pangeran Karangyam dari Panjang yang selesai ditulis pada tahun 1612 dan berisi petuah-petuah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kitab ini juga membahas tentang segala aspek hal yang menyangkut tata krama dari orang Jawa yang dibahas. Lalu untuk yang kedua, bukti sejarah sastra Jawa. Ini merupakan salah satu bukti
lukisan dari perang Baratayuda yang mencerminkan sama halnya dengan versi Mahabharata dari India. Baratayuda merupakan puncak perselisihan antara keluarga Pandawa dan yang dipimpin oleh Puntadewa atau biasa dikenal dengan Yudhistira melawan sepupu mereka yaitu Kurawa yang dipimpin oleh Duryodhana. Baik Pandawa maupun Kurawa merupakan keturunan Barata yang dikisahkan dalam kitab Mahabharata sebagai Cakrawatin atau Raja Diraja. Penguasaan daratan Asia Selatan dari India dan sekitarnya. Namun versi pewayangan Jawa yang menyebutkan bahwa perang Baratayuda sebagai peristiwa yang sudah ditetapkan kejadiannya oleh Dewata, bahkan sebelum Pandawa dan Kurawa ini dilahirkan. Selain itu, Pandawa Kurusetra sebagai medan pertempuran merupakan pewayangan yang bukan beralokasi di India Utara, melainkan berada di Jawa, tepatnya di dataran tinggi Dieng. Dengan kata lain, kisah Mahabharata menurut tradisi Jawa dianggap terjadi di Pulau Jawa. Oke, Mas Denzi, silakan. Oke, terima kasih Pak Nuril. Selanjutnya kita akan membahas sejarah luas sastra Jawa dan budaya Jawa. Sastra Jawa adalah sebagian kecil dari hasil budaya Jawa. Namun demikian berlandaskan pada teori bahwa karya sastra merupakan cermin keadilan sosial bagi budaya tertentu. Seringkali menjadikan karya sastra dipakai sebagai materi yang penting untuk mengungkap suatu budaya lampau yang telah kehilangan jejak. Pada kenyataannya, perjalanan sejarah sastra Jawa juga mencatat sebagian budaya Jawa secara luas. Budaya Jawa yang pada sejarahnya telah melalui perjalanan dengan mendapat pengaruh budaya-budaya besar dari luar, juga tercermin dalam bahasa Jawa. Budaya manusia dikomunikasikan antara manusia melalui bahasa. Bahasa Jawa dalam sejarahnya telah mendapat pengaruh dari bahasa bangsa-bangsa lain, yakni bahasa Sanskerta, bahasa Arab, dan bahasa dari bangsa-bangsa di Eropa. Bahasa Jawa dalam sejarahnya tercatat melalui bahasa yang dikenal sebagai bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa pertengahan, dan bahasa Jawa baru hingga saat ini. Perkembangan bahasa Jawa dari periode ke periode berikutnya itu selalu meninggalkan warisan-warisan sastra dengan cirinya masing-masing. Next, Mas Nuril. Oke, sudah terlihat? Oke. Terlanjutkan, budaya Jawa semula diwarnai oleh budaya animisme dan dinamisme. Dari budaya ini setidak-tidaknya masih tampak jejaknya pada berbagai bentuk sastra lisan. Bentuk doa-doa yang disampaikan dalam rangka penyampaian sesaji kepada Sing Baureksa, yakni makhluk supernatural penguasa pada tempat-tempat tertentu. Kayu besar, batu keramat, gua-gua, dan lain sebagainya. Merupakan hasil budaya animisme dan dinamisme. Dari satu sisi doa-doa itu bisa dianggap bernilai estetis sebagai karya sastra. Demikian halnya dengan mantra-mantra yang hingga saat ini masih sering diajarkan oleh guru atau dukun-dukun yang mengajarkan ilmu. Dalam bahasa Jawanya itu ngelmu, yang sesungguhnya bersifat freologik. Sebagian mantra itu memiliki nilai keindahan yang juga dapat dikategorikan sebagai hasil sastra. Pada awal abad Masehi, agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa. Agama Hindu dan Buddha ini menawarkan sejumlah kebudayaan yang akhirnya diterima oleh masyarakat Jawa. Berbagai cerita yang semula dianggap sebagai cerita suci oleh masyarakat Hindu dan Buddha, akhirnya setelah melalui penyesuaian di sana-sini, diterima sebagai mite atau legenda milik orang Jawa. Cerita wayang Purwa yang bersumber pada kitab suci Hindu, Mahabharata, dan Ramayana disalin, diterjemahkan, disadur, atau bahkan digabungkan dan disesuaikan dengan berbagai mitos dan situasi di Jawa. Akhirnya menjadi cerita kepahlawanan yang dianggap sebagai cerita leluhur Jawa. Dalam sastra wayang, aspek-aspek budaya yang berasal dari India dan tidak berlaku di Jawa. Di Jawa, sebagian besar diubah dan disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang ada di Jawa.
Next, Mas Nuril. Next slide. Sudah terlihat? Sudah. Di Belum. saya sudah. Ditunggu saya. Oke, di saya belum. Oke, kita lanjutkan. Sebagai contoh konsep budaya poliandri yang terjadi pada perkawinan Drupadi dengan kelima para Pandawa yang ada di dalam Mahabharata India telah diubah menjadi konsep monogami, yakni perkawinan Drupadi dengan Puntadewa dalam cerita di Jawa. Perubahan ini tampak disengaja. Terbukti segala konsekuensi berikutnya juga diadakan perubahan-perubahan. Misalnya nama Pancawala atau sastra wayang Jawa yang merupakan nama seorang anak dari Puntadewa. Semula merupakan penyebutan dari 5 anak dari para Pandawa yang beribu satu, yakni Drupadi. Bahkan dalam serat pustaka Raja karya Raden Ranggawarsita, para raja di Jawa dituliskan sebagai keturunan Pandu Raja di Astina dalam cerita pewayangan. Dari contoh cerita di atas menjadi jelaslah bahwa pengkajian sejarah sastra wayang di Jawa dapat menyingkap banyak hal tentang budaya Jawa. Oke, selanjutnya kita akan dilanjutkan oleh saudara Nuril. Silakan Mas Nuril. Ya. Sebagai kesimpulan dari poin-poin yang telah diutarakan dari rekan-rekan di atas, bahwasanya pendidikan merupakan cabang dari sastra, namun pendidikan bukan merupakan sastra umum atau murni, melainkan sastra khusus atau terapan. Pendidikan ini adalah pengalaman-pengalaman belajar bentuk pendidikan formal dan non formal, informasi di sekolah dan luar sekolah yang berlangsung seumur hidup, yang bertujuan untuk mengoptimalisasi perkembangan kemampuan individu agar kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat. Lalu untuk sedangkan pendidikan sastra ini dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta rasa, maupun karsanya, agar potensi itu sendiri menjadi nyata dan dapat berfungsi sebagai perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan secara universal. Untuk pendidikan itu sendiri bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dan dinamis, guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan, serta filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan studi mengenai masalah pendidikan. Objektivitas filsafat itu sendiri sebagai objek dapat berwujud suatu barang atau dapat juga sebagai subjek ide sendiri. Contohnya, si aku berpikir tentang diriku sendiri, maka objek adalah objek itu sendiri. Dan mengutip dari petuahnya Nelson Mandela, hiduplah seolah-olah engkau mati besok, belajarlah seolah-olah engkau hidup selamanya. Dan referensi ini dari Purwanto Bambang 2003, Historisme Baru dan Penulisan Sastra, penulisan